Baik sahabat-sahabat pencerita, saya memang mengambil sedikit waktu dari Romo Dimas untuk berbincang-bincang, berbagi pengalaman sebagai seorang imam Karmel. Sampai saat ini tuh perasaannya bagaimana setelah pemilihan tadi? Iya, ini kami kapitel ya, rapat persaudaraan tuh Romo. Saya rasa itu atmosfernya itu sangat bersaudara. Benar, makanya walaupun saya pertama. Oh, ini baru pertama kali? Baru pertama kali. Sebelumnya saya bayangkan, waduh, ini rapat yang besar, harus serius. Memang serius, tapi penuh dengan apa ya, sukacita, terus persaudaraannya. Saya menikmati, Romo. Menikmati suasana kapitel menikmati, ini, ya? Iya, sesuatu yang sangat baru. Ya. Kalau saya secara pribadi juga merasa bahwa dari dinamika dan percakapan pastoral kita kali ini, yang kita sebut dengan kapitel itu, terasa bahwa kekuatan orang muda, keinginan mereka untuk menyampaikan cita-cita, ya, cita-cita Ordo itu begitu kuat. Ya, kita berusaha secara bersama-sama mengkontemplasikan dinamika yang sudah terjadi, lalu kita evaluasi. Tapi mengapa saya ingin berbicara dengan Romo Dimas itu karena saya juga terkejut ya, bahwa mungkin kesempatan yang baik ini tugas besar tentunya dari Ordo tuh. Tugas besar, tapi kita kembali dulu jauh. Dulu waktu masuk itu berapa orang? Dulu saya masuk novisiat pertama kali kami ber-15. Sabar, jangan dulu ke novisiat nih. Iya. Dulu seminari? Oh, seminari. Seminari di mana? Seminari di Tuke, di Bali. Ya, Bali. Bagaimana Bali kemudian pilih Karmel? Nah itu, waktu itu cuma saya sendiri yang pilih Karmel. Saya itu tahunya itu... pertama kali saya tahu Karmel tuh waktu itu dapat kunjungan dari Romo Aditya yang muncul dalam waktu itu beliau masih muda sekali. Berarti orang tua tinggal di Bali? Tidak, orang tua waktu itu di Manggarai, Ruteng. Di Ruteng? Iya. Oke, terus sekolah di seminari di Tuke, kemudian Tuke. Hanya SMA, ya. Terus saya pilih Karmel. Dulu dari seminari saya itu saya lupa tepatnya. Jumlahnya sekitar 20 masuk awal ya. Sekitar, seminari itu? Iya, seminari awal. Itu sekarang jadi imam berapa? Cuman saya. Dari 20? Iya, benar. Yang melamar ke melanjutkan itu ada 3 orang. Tapi 2 yang lain mengundurkan diri di kongregasi lain. Sekarang saya. Baik. Jadi para saudara, kalau bicara tentang panggilan ini ya, panggilan. Nah, seperti Romo Dimas tadi dari 20 kemudian lamar ke frater 3, kemudian sampai ke imamat 1 orang. Iya. Nah, kalau saya dulu tuh 64 orang. Oh. 64 orang masuk seminari, kemudian sampai kelas 3 SMA itu tinggal 30-an lah. Benar. Kemudian melamar masuk itu tidak sampai belasan, dan menjadi imam kurang lebih ada sekitar 8 orang. 8 orang ya dari 60 ya. Dari 64 sekitar itu. Iya. Dan mungkin supaya teman-teman ketahui atau umat, kadang-kadang umat juga belum tahu bagaimana proses pendampingan seorang menjadi imam ya. Terlepas ada kekurangan setelah itu, tapi ada satu seperti filterisasi yang panjang. Iya. Oke, kita kembali ke Romo Dimas. Setelah masuk Karmel, novisiat di Batu. Iya, novisiat di Batu. Di Batu. Postulat dulu di Malang, tapi postulatnya gabung dengan kongregasi lain. Di Malang? Iya, ada. Dulu Karmel sini kita gabung dengan kongregasi lain, postulatnya. Postulat yang baru ini barusan saja, yang khusus Karmel. Nah, setelah itu masuk ke novisiat. Novisiat itu saya masuk tahun 2007. Waktu di novis berapa orang tuh? Ber-15 kami, satu angkatan. Sampai tabisan? Kami sekarang ada 1 bruder dengan 7 imam. Jadi cukup banyak. Cukup banyak. Ini presentasi yang besar. Iya. Cukup banyak. 20 jadi 8 ya? Tambah bruder kan? Iya, dari 15 kami. Dari 15 itu presentasi yang besar. Jadi 8. 7 imam tambah 1 bruder. Ya. Baik, Romo kemudian setelah tabisan itu dikirim ke Amerika. Apa yang diambil saat itu di Amerika? Jadi sebelumnya itu setelah tabisan saya 1 tahun dulu Romo di novisiat.
Oh, di novisiat persiapan Langsung, nih. iya. Waktu itu belum tahu Romo. Waktu itu belum ada dibilang mau studi. Iya. Saya itu Romo ketika ditempatkan di novisiat itu, saya sudah pikir, aduh Tuhan, sudah saya jadi biarawan, saya jadi imam baru, saya tidak punya cita-cita. Pokoknya sudah jadi imam, saya melayani. Saya ditempatkan di novisiat, di dalam hati saya sudah bilang, Tuhan, paling saya seumur hidup akan jadi formator, pendidik. Jadi saya tidak ada bayangan mau apa. Nah, setelah berapa bulan mendampingi frater di novisiat, saya rasa yang kurang itu bagi saya itu adalah pengetahuan tentang mendampingi. Oh iya. Nah, ternyata provinsial pada saat itu Romo Budi mempunyai pikiran lain dengan konsiliumnya, konsiliaris. Terus satu kali Romo Budi panggil saya, Dimas, ayo ke Malang gitu, kita mau ngomong-ngomong. Saya tuh datang, saya juga mau minta izin kepada Romo Budi, Romo, bagaimana kalau saya ambil kursus formasi atau kursus psikologi biar bisa mendampingi yang muda tuh, kan Romo? Nah, terus tapi Romo Budi bilang, Dimas, kenapa Romo? Kalau begitu kamu studi ya? Gitu. Terus bilang, baik Romo. Terus beliau bertanya, kamu mau studi apa? Gitu. Terus saya bilang, aduh, ini jangan-jangan jebakan ini. Terus saya balik bilang, Romo ini tanya saya benar-benar pengen tahu saya studi apa atau sudah ada yang diputuskan. Iya. Terus beliau mengatakan, iya kami sudah putuskan. Saya bilang, nggak apa-apa Romo, saya coba. Nah, untuk itu saya bilang, apa Romo? Nah, kami butuh dosen nanti, dosen kitab suci Perjanjian Lama. Kitab suci Perjanjian Lama. Di universitas apa? Di Catholic University of America. Disingkat CUA. Oke, Perjanjian Lama kan luas. Apakah ada spesifikasi lagi? Ada. Kalau Perjanjian Lama ada teologi Perjanjian Lama, ada eksegese Perjanjian Lama. Nah, kalau misalnya teologi Perjanjian Lama kebanyakan di Roma juga ada eksegese sama teologi. Tapi teologi itu biasanya diambil oleh Katolik dalam konteks gereja Katolik karena lulusannya itu nanti akan mengajar di seminari-seminari. Sedangkan kalau eksegese itu menelaah kitab suci dari segi sastra, lebih mendalam lagi dari segi sejarah lebih mendalam lagi. Nah, itu saya ambil eksegese. Harapannya saya bisa ambil nanti teologi kitab suci juga. Karena kalau di konteks Indonesia ini masih butuh teologi. Umatnya masih religiusitasnya tinggi-tinggi. Kalau eksegese kitab suci itu kayak teman-teman saya dari agama-agama lain juga banyak. Ngambil itu juga. Karena kitab suci sebagai sastra. Ngomong-ngomong, Romo Dimas usia imamatnya sampai tahun ini itu berapa? Ini jalan 9. Jalan 9. Iya. Sudah pas lah. 9 tahun. Nanti bulan Agustus 9. Ya. Demikian sahabat-sahabat percakapan singkat dengan Romo Dimas yang pada hari ini oleh saudara-saudara Karmelit mempercayakan beliau sebagai konsiliarius keempat untuk mendampingi bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain periode 3 tahun ke depan. Benar.